Halo guys, hari ini kita akan membahas soal cara membuat artikel SEO. Artikel yang sesuai kaidah SEO. Ini meneruskan materi kemarin ya, soal riset kata kunci. Baru aku upload kemarin juga. Viewsnya baru 5, baru 14. Ya ampun, kapan dalam satu hari bisa dapat 1 juta gitu ya. Berproses nggak apa-apa. Nah, di materi kemarin kan kita ngobrolin soal cara menentukan niche blog dan riset kata kunci menggunakan Google Keyword Planner ya kan. Terus kita memutuskan kata kunci musik klasik untuk dijadikan keyword yang akan kita buat. Nah, terus kita eksporkan dan jadinya begini. Kita ekspor ke dalam bentuk spreadsheet. Ya kan, jadinya begini. Ini aku jelasin lagi ya kan, di dalam keyword itu ada 2 jenis, yaitu keyword utama dan keyword turunan. Keyword utama itu untuk digunakan sebagai konten pilar, artinya konten berbobot, konten yang mengandung banyak kata gitu. Karena keyword utama selalu mengandung volume pencarian yang tinggi, yang besar gitu. Di sini udah aku bedakan antara keyword utama dan keyword turunan. Sementara keyword turunan, kita juga akan membuat artikelnya yang tujuannya untuk mensupport keyword utama dari artikel yang akan kita buat. Nah, kita kemarin kan riset kata kunci udah. Nah, kan kata kuncinya udah dapat ini musik klasik. Maka kita langsung eksekusi aja. Ya kan? Eksekusinya bagaimana? Ya kita cari blog-blog yang mau kita jadikan sumber. Kita ketik aja musik klasik Google gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya sumber yang untuk jadikan acuan artikel kamu, ya udah itu bisa dijadikan. Tapi kalau yang nggak mau ribet, kalian bisa mengambil dari yang ada di page one, karena kalau yang ada di page one ini artinya SEO-nya udah bagus, jadi kita bisa mempelajarinya ya gitu. Ya misal kita mau ngambil sumber ini nih dari IDN Times. Nih kita pelajari isi dari artikel ini, kita pelajari, lalu kita rewrite dengan sudut pandang yang berbeda. Ini udah direcord kan? Udah record teman. Rewrite dengan sudut pandang yang berbeda, kalimatnya dibikin beda, struktur kalimatnya. Terus ya udah, kalau misalkan sumber udah dapet, ya kita nulis saja sesuai alurnya kayak nulis biasa untuk bahan konten pilar. Singkat cerita aku udah bikin sebuah artikel dari sumber aku lupa di mana. Yang jelas ini buat contoh aja sih ya. Ini adalah contoh konten pilar, konten yang mengandung banyak kata. Biasanya aku bikin adalah 2000 kata. Tapi ini nggak nyampe 2000 ya. Ini 1300. Ya anggaplah ini 2000. Terserah kalian mau bikin berapa, yang jelas semakin mengandung banyak kata itu semakin bagus, artinya informasinya jelas. Bagi Google itu begitu dan ada caranya, maka aku mau jelaskan satu persatu pelan-pelan ya, pelan-pelan, soalnya kalau cepat-cepat ngomongnya agak belibet. Ini artikel pilar yang udah kita bikin. Nah, biasanya nih kalau misalkan kalian bikin artikel ya kalian bikin aja. Nah, karena di sini membahas soal artikel SEO atau SEO, maka pembedanya adalah kali ini kita menyematkan keyword musik klasik ke dalam artikel ini gitu. Kita memasukkan keyword musik klasik. Ini yang udah aku tandain, terlihat dari yang aku bold ini. Seberapa banyak kemarin udah dibahas, 1-2%, maksimal 2% lah, nggak apa-apa. Aku biasanya cukup 1% aja, 1-2% dari jumlah kata yang kita tulis ya. Karena ini 1300, maka kurang lebih ada 20 berapa ya, kita cek nih.
Ada 21, itu nggak nyampe 2%. Khawatirnya kalau misalkan kita melebihi 2% itu nanti dianggap spam, dan juga kan tidak memperindah tulisan ya kan, biasanya begitu. Jadi terkesan memaksakan ketika dikit-dikit kita menyematkan keyword, itu nanti tidak memperindah tulisan. Karena tujuan kita membuat sebuah artikel itu agar human friendly, enak dibaca oleh manusia, bukan enak dibaca oleh Google. Karena Google sendiri juga udah bisa membedakan mana jenis artikel yang memang memaksakan agar dibaca oleh robot Google, mana jenis artikel yang enak dibaca oleh manusia gitu. Dan Google itu akan memprioritaskan dua hal tadi yang aku sebutkan, sesuai kaidah SEO, sesuai ini mengandung keyword ini, dan cukup 1% aja supaya human friendly gitu. Maka ya udah, kita bisa menyematkannya di judul juga. Judul nih, kebetulan pengertian musik klasik itu juga udah menjadi keyword nih ya kan, pengertian musik klasik. Kita menyematkan 2 keyword sekaligus ke dalam judul nih, ini yang biasa aku terapkan begitu. Nah, terus yang kedua adalah kita menyematkan di paragraf pertama. Kalau bicara soal musik klasik atau lagu klasik juga termasuk keyword ya kan, cuman dia berada di keyword turunan, gak apa-apa ya. Ini bahkan musik klasik untuk ibu hamil aja aku masukin nih di sini berdasarkan keyword turunan, gak apa-apa. Ada ritmenya dalam membuat artikel SEO ya. Paragraf pertama, terus di paragraf kedua kau mau masukkan atau enggak masalah. Paragraf ketiga mau masukkan enggak masalah. Nah, di bab, di dalam bagian bab atau subbab itu biasanya mengandung keyword. Aku menerapkan yang begitu. Tapi kalau misalkan memang bikin tulisannya nggak bagus, ya udah nggak usah dipaksakan. Yang penting mengandung keyword dimanapun. Cuman pada umumnya sih dia berada di paragraf pertama gitu. Jadi sepinter-pinternya kamu dalam membuat sebuah kalimat ya kan. Ini sebanyak 21 dari seluruh kata yang ada di sini ya, sampai bawah ini. Oh iya, kamu juga bisa menyematkan kalimat dari atau menyematkan keyword dari orang juga bertanya nih, people also ask. Aku menyematkan keyword apa yang dimaksud dengan musik klasik di dalam artikel mana ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan musik klasik sesungguhnya kan, kayak gitu. Ini aku berdasarkan keyword. Jadi kita bisa menyematkan keyword-keyword yang ada di sini nih. Ini rekomendasi keyword ya dari Google. Berdasarkan orang-orang juga menggunakan keyword-keyword ini. Ini adalah jenis long tail keyword. Jadi kita bisa menyematkan, masukin aja ke dalam artikel konten pilar. Oke. Terus habis itu yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan foto ya, mempersiapkan foto atau gambar ke dalam artikel. Jadi artikel pilar itu harus mengandung banyak gambar. Banyaknya itu dinilai dari seberapa banyak kita membahas hal-hal yang ada di artikel ini. Biasanya aku lakukan adalah menyematkan gambar di setiap bab. Kalau di sini babnya banyak, ya udah kita sematkan banyak. Kalau kita membuat babnya sebanyak 20, ya kita menyematkan gambar sebanyak 20 juga. Kalau 30 juga. Udah menjadi hal yang lumrah ketika kita membuat konten pilar yang jumlah katanya panjang, itu babnya juga banyak dan gambarnya juga banyak gitu.
Jadi itu bagus di mata Google. Maka kita harus mempersiapkan foto. Syukur-syukur fotonya itu foto original ya kan, agar terhindar dari copyright. Kalau kita kesusahan, kita coba ngambil dari foto lain, terus kita edit mungkin, tapi tetap kasih sumber. Sorry ya kalau ngomongnya agak belibet. Biasanya bareng-bareng, tapi kali ini single fighter, jadi kadang agak belibet buat ngomong. Ya oke, katakan kita udah dapat nih, ya kan, udah dapat artikel pilar, kita udah bikin. Ya udah, setelah itu kita langsung aja eksekusi di blogspot yang baru kita bikin kemarin. Klik postingan baru, kita kopas saja judul, masukin. Nah, ini isi artikelnya, kita masukin, kita rapikan. Ini biasanya aku pilih Arial, bebas sih kalau kamu mau pilih apa. Terus aku pilih normal udah ya. Ini masih berantakan nih, buat penanda aja sebetulnya. Kalian juga bisa loh memboldkan setiap keyword yang ada di sini. Kalau memang dirasa dengan cara menebalkan sebuah kata atau keyword di dalam artikel terus nggak bikin tulisan kamu jelek, ya udah di bold aja supaya memberi sinyal kepada Google bahwa oh, kita sedang membicarakan soal keyword ini nih gitu. Tapi buat aku ini jelek, jadi aku rapikan dulu. Oke, kalau misalnya udah di post, tugas kita selanjutnya apa? Tugas selanjutnya itu membuat tag heading. Nah, tag heading itu perlu banget. Tag heading itu apa? Tag heading itu biasanya lokasinya ada di bab atau subbab. Nih, aku jelasin ya. Begini nih. Ini kita buat tag heading. Judul. Ya kan, kayak gitu. Nah, tag heading ini perlu banget. Salah satu hal yang vital untuk kebutuhan SEO. Tag heading itu udah menjadi struktur penting untuk data blog kita. Ini dimaksudkan agar tulisan kita mudah dikenali oleh Google. Oleh karena itu, kita harus membuat tag heading di dalam artikel kita. Ada subbab, ya kan? Ini kita bisa bikin, kalau misalkan ini terlalu gede, kita pakai subjudul kayak gitu. Tapi buat aku biasanya pilihnya judul kayak gini. Terus ini judul, ini kan masih bab, dibikin tag headingnya judul H2 gitu. Ini H1, H2, H3 kayak gitu. Heading 1, heading 2, heading 3 kayak gitu. Ini juga judul tuh. Nah, ini subbab dari ini bab ini adalah subbab. Maka karena ini tadi judul, ya kan, maka ini aku bikin subjudul begitu. Nah, ini perlu ini perhatikan nih baik-baik. Subjudul tag heading itu perlu, salah satu faktor penting untuk kebutuhan artikel SEO. Biasanya emang aku edit ketika mau aku post di blog ya. Aku editnya persis ketika memang sudah berada dalam kondisi begini, bukan di Word, karena setiap platform tampilan headingnya itu beda-beda. Di WordPress kita itu kondisinya kayak gini, H1, H2, H3, H4 sampai paragraf kayak gitu. Tapi kalau di Blogspot itu begini tampilannya, judul, subjudul. Ini masuk, ini kan ini ya, kita mau jadiin judul kayak gitu. Nah, ini subjudul udah. Bahasa Indonesia, tenda view.
Udah deh. Terus setelah itu kita ngapain? Sematkan gambar ya, sematkan musik klasik, sematkan gambar ke dalam setiap bab yang ada di sini, bab atau subbab gitu ya. Ini ambil, kita buat contoh aja ya kan, katakan aku memutuskan ini sebagai gambar. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi usahakan gambarnya itu pembeda ya, dibikin beda supaya tidak terkait dengan copyright gitu, karena kita tuh taruh di mana ya, di sini aja deh. Terus kita bikin di sini. Dikasih kredit dari mana ya, misalkan ini kuliah di mana, ini punten ya Kang, saya ambil buat contoh buat teman-teman. Nah ini kalau misalkan kita menyematkan gambar, kita juga bisa menyisipkan sebuah deskripsi. Ini juga untuk kebutuhan SEO lagi nih, misalkan aku ngambil deskripsinya juga bisa berdasarkan gini. Ini masuk ke setting ya kan, tanda gerigi ini kita masukkan teks sama keyword di sini kayak gitu. Tujuannya agar supaya gambar kita nanti bisa dikenali oleh Google Image juga kayak gitu. Misal musik klasik terus nongol gambar kita, makanya membuat sebuah gambar original itu penting banget. Kalau misalkan begini doang, kita akan susah masuk ke Google Image karena otomatis sudah banyak yang menggunakan gambar ini ya kan? Terus kita pilih ukuran asli supaya memperbesar. Nah, begini ya kan, kita ratakan lagi gitu. Terus katakan ini kalau misalkan bikin, aku mau bikin di sini aja deh, atau pakai gambar aja tadi. Pakai gambar yang tadi mana ya? Ya kan, ini juga sematkan. Pokoknya setiap bab itu sematkan ketika memungkinkan, sematkan aja. Itu struktur artikel yang baik itu begitu, kita menyematkan. Bila perlu kita menyematkan sebuah referensi dari YouTube ya, nggak apa-apa dari YouTube. Misalkan ini ya tadi ya, kita salin URL terus kita masukkan ke sini. Ya kan begini, nggak apa-apa. YouTube itu milik Google kok. Biasanya kan ada yang ngomong kalau jangan ada link keluar. Kita kan ngasih link ke YouTube, artinya itu link keluar. Tapi YouTube sendiri kan produknya Google, jadi nggak masalah. Terus ini juga nanti videonya aku cepetin deh biar nggak terlalu lama. Pokoknya intinya mau dibikin banyak gambar ya, di setiap bab ada gambar kayak gitu. Dan ini buat contoh aja, seolah-olah gambarnya berbeda.
Oke, ini gambar udah kelar ya, udah aku sematkan di semua bab, di setiap bab udah aku sematkan, bahkan aku juga menyematkan link YouTube dalam bentuk video begini yang akan mengarah ke Google sebagai referensi dari isi artikel kita, dan itu bagus kok, bagus. Itu sangat disarankan malah. Oke, kalau artikel begini, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat permalingnya. Permaling itu juga penting. Permaling itu URL ini, ya kan? Ini kan URL awalnya kan bijikopiarabika.blogspot.com bla 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 bla. Nah, saat ini kita membuat permaling berdasarkan keyword dan kita menggunakan musik klasik sebagai keyword. Maka kita bisa mengcustom permaling dari musik klasik itu sendiri. Kita bikin musik strip klasik begini, nanti hasilnya begini tampilannya. bijikopiarabika.blogspot.com/22 musik klasik, musik strip klasik HTML kayak gitu. Nah, ya. Ini juga salah satu struktur penting dalam SEO, yaitu permaling. Setelah itu kita isi label itu bisa berdasarkan keyword juga. Musik klasik kita bikin musik klasik. Untuk memisahkannya menggunakan koma ya, lagu klasik. Udah gitu aja untuk sementara. Terus lokasi udah default aja. Deskripsi penelusuran, nah ini deskripsi penelusuran, ini bagian dari meta tag. Meta tag udah kita bahas di sebelumnya ya, kayak apa kita bisa membuat deskripsi penelusuran berdasarkan yang udah kita buat di sini. Misalnya ini, kalau bicara sama musik klasik, lagu yang berstart biasanya apa sih, misalnya ini. Terus kita bisa tambahin, simak yuk selengkapnya kayak gitu. Batas membuat deskripsi ini adalah 150 karakter, jadi kita harus maksimalkan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi misalkan suatu saat artikel yang udah kita buat ini berada dalam urutan Google, misal ini artikel kita ya kan, ada page one nih. Nah, karena kita sudah membuat deskripsi penelusuran seperti ini, maka dia akan tayang di sini. Maka ini wajib banget kamu isi ya. Sebagus mungkin kamu isi supaya orang mau ngeklik dan mengandung keyword ya kan. Ini udah mengandung keyword nih, musik klasik atau lagu klasik gitu. Ya kayak gitu. Kalau udah ya udah publish deh, publish. Ketika fix ya udah konfirmasi. Ada chat nih, jam segini ngechat, jam 1:30 Wita waktu Indonesia Timur pasar. Nah, ini adalah tampilan dari permaling yang udah kita buat, mengandung keyword di belakangnya ya kan. Jadi aturan mainnya kan alamat blog bawaan sama link yang udah kita buat berdasarkan keyword, yaitu musik klasik kayak gitu. Dan ini tampilannya. Pengertian musik klasik berdasarkan, kalau bicara soal musik klasik ya kayak gitu. Ini H2 yang kita buat tadi, tag heading H2, ini H2 juga. Nah, ini juga masih H2. Terus ini H3 ya kan, kayak gitu. Nah, tag heading itu perlu. Terus setiap bab itu menyematkan gambar. Ini udah menjadi struktur penting untuk artikel SEO, baik itu untuk konten pilar maupun konten turunan. Ini belum aku gedein tadi, ya udahlah, namanya juga contoh ya. Kalau di belakang mengandung banyak gambar gitu. Nah, ini tadi label yang baru kita bikin di tadi, yang penandanya pakai koma kayak gitu ya. Inilah konten pilar yang baru saja kita buat, contohnya begini begitu. Nah,
Setelah konten pilar udah dibikin nih ya, setelah konten pilar kan udah dibikin nih, udah jadi. Tugas selanjutnya adalah kita membuat konten turunan. Konten turunan, artikel turunan berdasarkan long tail keyword. Ini long tail keyword sampai ke bawah. Kita bikin long tail keyword nih, long tail keyword misalkan ini deh. Kita mau bikin long tail keyword dari musik klasik untuk ibu hamil. Ya udah, kita bikin musik, misalkan inilah contoh musik klasik dari musik klasik untuk ibu hamil gitu. Kita ngambil referensi dari internet banyak itu, kita rewrite deh kayak gitu pakai sudut pandang kita biar bagus ya kan. Katakan ini deh, ini misalkan ini adalah artikel dari contoh musik klasik untuk ibu hamil ya. Nah ini apa yang dibedakan, karena di sini kita sama-sama menyebutkan keyword musik klasik untuk ibu hamil baik di judul dan di isi artikel. Yang beda adalah jumlah katanya, kandungan bobotnya itu berbeda gitu. Jadi jumlah kata dari keyword turunan long tail keyword itu tidak melebihi dari keyword ini, keyword utama dari artikel pilar gitu. Jadi jumlah kata yang di sini di keyword turunan itu lebih sedikit ya ketimbang artikel pilar. Tetapi kita tetap berada dalam kondisi keywordnya, jumlah keywordnya itu 1-2% dari keseluruhan kata yang ada di sini gitu. Karena kita bikin 600, maka 1%-nya ya sekitar 6 atau 2%-nya berapa, 10 mungkin gitu. Ya udah, kalau misalkan udah jadi baru deh kita bikin ya kan, misalkan gini, langsung praktek aja. Terus kita bikin ya. Sematkan tag heading, jangan lupa musik klasik untuk ibu hamil muda misalnya kayak gitu. Subnya babnya kita jadikan subbab, kita jadikan heading gitu. Ya. Bila memungkinkan kita membuat heading banyak, ya udah kita bikin. Tapi tetap jangan memaksakan, karena tujuannya adalah human friendly kayak gitu. Ya. Dan akhirnya kita juga bisa menyematkan, jangan lupa baca artikel pengertian musik klasik beserta contohnya, taruh di tengah kan. Nah ini kita copy ya kan, link dari artikel konten pilar ini kita copy, lalu kita paste di sini rekomendasi begini. Terserah ya, ini mau ngeklik ini atau enggak, aku biasanya klik. Nah ini artinya nge-push, kita memberi dorongan kepada artikel pilar gitu. Nah ini fungsi dari artikel turunan ini begini. Jadi kita mensupportnya dengan cara memberi tautan atau link ke artikel pilar ini gitu. Sehingga lama-kelamaan artikel ini akan kedorong hingga dia makin lama makin memungkinkan untuk masuk ke page 1. Tetapi kembali lagi, memungkinkan atau tidaknya itu tergantung dari seberapa bagus artikel yang kamu buat. Kalau benar-benar informatif
ya kan. Kalau secara teknis informatif itu ya mengandung banyak kata, terus menyematkan keyword tadi ya maksimal 2% lah kayak gitu. Terus mengandung banyak gambar, mengandung tag heading ya, itu berdasarkan algoritma Google ya kan. Tetapi tetap kalau misalkan informatif ya kan, dia menjelaskan dari berbagai macam hal lah, sudut pandang yang benar-benar informatif, itu kemungkinan akan cepat masuk ke page one gitu. Makin banyak kamu, cepetan guys sih ngomongnya, makin banyak kamu membuat artikel dari keyword turunan ini, maka semakin bagus potensi artikel utama bisa nongkrong di halaman 1 gitu. Ini katakan udah jadi, ya udah kita bikin kayak tadi, musik lagu klasik, musik klasik kayak gitu. Terserah, ke label biasanya aku bikin berdasarkan kategori gitu. Terus permalingnya, nah kita bisa custom. Nah, misal ini adalah keyword musik klasik untuk ibu hamil ya. Ya udah, musik strip klasik untuk strip ibu strip hamil begitu. Deskripsi yang kayak tadi, musik klasik untuk ibu hamil yang segini. Misal begini, ini namanya pasal jauh-jauh telinga kayak gini ya. Cari tahu lebih lengkapnya yuk. Yuk lapar ya, makan Indomie. Terus apalagi kalau dirasa udah kelar, ya udah kita publish, fix gitu. Ini karena nggak aku sematkan gambar jadi tampilannya begini ya. Ini buat contoh ini. Nah ini ya kan, kita memberi sebuah power, apa ya, kekuatan untuk artikel utama dengan cara begini, memberi link ke dalam artikel utama. Jadi kalau misalkan orang ngeklik terus tetap baru lalu menuju ke artikel utama begitu. Mungkin nih di antara kalian yang udah kenal SEO mungkin akan mempertanyakan, kenapa sih nggak bikin artikel dengan cara spin artikel atau artikel spinning, kan tulisnya di Google udah banyak. Gini, artikel spinning bagi yang belum tahu gitu, kita cari aja di Google spin artikel ya kan, kayak gini. Nah ini spin artikel tuh, tulisnya banyak. Jadi artikel spinning itu sebuah aktivitas yang tujuannya untuk membuat konten baru dari konten yang udah ada gitu. Udah ada, misalkan gini, ini musik klasik, ini kan konten-konten ini, misal kita memutuskan untuk bikin ini dari IDN Times ya. Aku paling males buka blog-blog begini karena iklannya banyak banget. Iklannya banyak banget nih. Oke, pokoknya katakan kita pengen ngambil artikel ini ya. Tugasnya artikel spinning adalah kita ambil isi artikel ini dari atas sampai bawah, lalu kita spin, yang akhirnya akan merewrite gitu, nanti hasilnya beda gitu. Terus kalau misalkan udah kelihatan hasilnya, kita ambil lalu kita post di dalam blog kita gitu. Nah sebetulnya enak sih ya, enak, tetapi itu akan kita bahas nanti, nggak sekarang gitu, nggak sekarang. Soalnya nih ya, di sini tuh aku pengen membahas soal fundamentalnya dulu, pemahaman dasar dari artikel SEO itu awalnya tuh kayak gimana. Terus lagian setahu aku kebanyakan tools di luar sana artikel spinning, baik yang di Indonesia atau di luar,
terutama yang gratisan, itu hanya merewrite dengan mengganti sinonim gitu. Mengganti sinonim misalkan apa ya, misalnya di bawah ini ada 15 keping, sinonim dari keping, misal 15 buah, 15 apa gitu, 15 buah. Nah ini yang diganti cuman ini, keping menjadi buah, misal sinonim dari buah itu keping gitu ya. Ya udah, hasilnya cuman itu. Nah kalau misalkan merewrite atau menulis ulang dengan mengganti sinonim, itu hasilnya nggak bagus dari sisi kualitas, nggak human friendly di mata Google. Kan lagi-lagi kita menulis secara langsung memberikan sebuah informasi, maka informasinya juga harus jelas. Itu yang biasanya aku pelajari dari spin artikel pada umumnya begitu. Meskipun aku nggak tahu ya keseluruhan itu begini, itu bagaimana, tapi kalian bisa membuktikan lah, ya kan. Tetapi aku juga punya cara sendiri ketika kapan memutuskan untuk men-spin artikel, dan itu akan aku bahas nanti gitu. Nah, di sini aku pengen menjelaskan soal fundamentalnya, sekaligus ingin mengajak untuk awal-awal kita mau meniatkan diri belajar SEO, maka sebaiknya kita menulis ulang. Kita udah dibekali berbagai macam sumber yang ada di internet ini nih, ya kan? Ya udah, kita tulis aja ulang, dibandingkan dengan cara kita menulis berdasarkan hasil pemikiran tanpa kita melihat sumber-sumber yang ada, atau kita kesulitan mendapat sumber. Sementara kita udah dapat banyak sumber ini, kita udah dibekali, enak banget ya. Tugas kita cuma tinggal merewrite dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan cuma sekedar mengganti sinonim doang, sehingga kalau misalkan menggunakan sudut pandang yang berbeda, hasilnya pun akan lebih bagus, lebih original di mata Google begitu. Itulah kenapa kita untuk awal harus merewrite dengan cara mengubah sudut pandang, atau kita bisa bermain paraphrase gitu, yang tujuannya kita bisa belajar dan kedepannya kita bisa improvisasi supaya tahu cara kerja SEO, cara kerja SEO dari segi penulisan. Sekali lagi, itu alasan mengapa sebaiknya kita menulis atau merewrite manual tanpa bantuan tools seperti spin artikel. Nanti pokoknya kita akan bahas soal kapan menerapkan sebuah tools yang lain. Ini backlink aja belum kita bahas loh, baru kita bahas soal segi SEO-nya aja, kontennya aja. Nah, makanya pantengin terus, nanti banyak banget deh konten-konten yang bermanfaat buat kalian, asli deh. Ya, makanya kasih like, kasih komen kalau mau diskusi, terus subscribe. Nyalain lonceng di mana sih ini? Aku masuk ke login sendiri soalnya. Oke, pokoknya lonceng harusnya ada di sini ya. Pokoknya gitu. Ya, terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat.